Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabita Malasari dengan NIM J1A01974 dari kelas ITP Genap 19. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai contoh kasus dalam dunia teknologi pertanian yang memerlukan penyelesaian dengan metode riset operasi. Di sini saya memilih topik yaitu optimasi keuntungan produksi kue putu mayang porang menggunakan linear programming melalui metode simplex. Yang melatar belakangi saya memilih topik ini dikarenakan banyaknya keterbatasan seperti modal, pemasaran produk, dan waktu dalam produksi kue putu mayang porang. Oleh karena itu, diperlukan formula yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut dengan metode linear programming sehingga adanya keseimbangan antara faktor-faktor produksi yang ada. Tentunya dengan manajemen dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perencanaan produksi yang tepat. Menurut Taha tahun 2003 dalam Aprilianti SDKK tahun 2018, linear programming merupakan metode matematik dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Lalu dalam membangun model dari persoalan linear programming digunakan karakteristik seperti variabel keputusan, di mana variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Nah, yang dimaksud di sini adalah penentuan X1, X2 dan seterusnya. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan untuk pendapatan dan atau diminimumkan untuk ongkos. Kemudian pembatas-pembatas. Pembatas merupakan kendala-kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga variabel keputusan secara sembarang. Jadi maksudnya di sini nilai dari variabel keputusan tersebut dibatasi oleh pembatas atau constraint. Lalu pembatas tanda. Pembatas tanda adalah pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusan diasumsikan hanya berharga non negatif atau variabel keputusan tersebut boleh berharga positif atau bahkan negatif, tidak terbatas pada tanda. Kemudian bentuk umum model linear programming menurut Lewis tahun 2008 dalam Aprilianti SDKK tahun 2018 dapat dilihat pada gambar, di mana XJ merupakan banyaknya kegiatan J, Z merupakan nilai fungsi tujuan, CJ merupakan sumbangan per unit kegiatan J, kemudian jumlah BI merupakan jumlah sumber daya ke I, lalu XIJ banyaknya sumber daya I yang dipergunakan untuk sumber daya J. Kemudian metode simplex. Pada tahun 1947, seorang ahli matematik dari Amerika Serikat, George B. Danzig, menemukan satu cara untuk memecahkan persoalan linear programming tersebut dengan suatu metode yang disebut simplex method. Nah, di mana metode simplex ini merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan mengalokasikan sumber daya secara optimal. Nah, metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dari riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian permasalahan program komputer. Kemudian, tahapan dalam optimasi keuntungan produksi kue putu mayang porang menggunakan linear programming melalui metode simplex. Yang pertama yaitu penentuan fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya secara optimal untuk memperoleh keuntungan maksimal. Penentuan nilai Z atau tujuan suatu permasalahan didapat dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, kendala-kendala dalam produksi kue putu mayang porang ini adalah bahan baku seperti ubi porang. Kemudian menentukan fungsi batasan. Data dalam fungsi batasan diambil dengan melihat banyaknya bahan baku yang digunakan dalam tiap jenis produk kue putu mayang porang dan kapasitas bahan baku yang dimiliki dalam satu kali produksi. Lalu perhitungan linear programming. Dari data survei sebelumnya digunakan linear programming variabel dengan metode simplex seperti variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas. Selanjutnya yaitu pendekatan melalui metode simplex dengan langkah-langkah. Yang pertama, merubah fungsi pembatas dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan slash variabel, lalu memasukkan persamaan ke dalam tabel, kemudian memilih kolom kunci dan menghitung indeks. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.